Ini kan kerja di Sumatera Utara. Ini mobilnya dan di yang orang ini. Iya. Ada loh. Udah pengusahaannya. Ini harus plat BK supaya pendapatan pajaknya ke Sumatera Utara. Calon Gubernur Sumatera Utara atau Sumut Bobi Nasution kembali mencuri perhatian publik setelah aksinya menghentikan sebuah truk berplat Aceh yaitu BL di kawasan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu 28 September 2025. Dalam video yang beredar, Bobi bersama rombongan tampak menghentikan truk yang melintas, lalu meminta agar kendaraan yang beroperasi di Sumut menggunakan plat BK. Alasannya agar pajak kendaraan masuk ke kas daerah Sumut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Aksi itu memicu beragam reaksi warganet. Sebagian mendukung langkah Bobi sebagai bentuk kepedulian terhadap PAD Sumut. Namun banyak pula yang menilai tindakannya berpotensi memicu ketegangan antara Aceh dan Sumut. Menariknya, aksi Bobi juga memunculkan desakan dari sebagian masyarakat Aceh agar Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim melakukan hal serupa terhadap kendaraan berplat BK yang beroperasi di Aceh. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman Esos ikut menyoroti kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution itu. Menurut senator yang akrab disapa Haji Uma, aksi menantu Jokowi ini terkesan emosional dan tendensius. Bijaknya, selaku daerah yang bertetangga, maka dilakukan koordinasi terlebih dahulu antar pemerintah daerah serta dilakukan proses sosialisasi yang intensif sebelum diterapkan sehingga tidak memicu sentimen serta mengganggu keharmonisan antar daerah tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Arifin Nur, pemimpin redaksi Harian Serambi Indonesia. Saat ini kami berada di gedung DPD RI di Kompleks Senayan, Kompleks Gedung DPR dan DPD RI di Senayan, Jakarta. Nah, saat ini kami ada di ruangannya salah satu anggota DPD RI asal Aceh ini, Tunku Haji Sudirman, atau lebih dikenal dengan nama Haji Uma. Beliau inilah tokoh masyarakat Aceh yang sudah 3 periode Alhamdulillah di DPD RI ya. Nah, kita akan minta pendapat nih terkait gonjang-ganjing soal razia plat BL di kawasan Sumatera Utara lah, di wilayah Sumatera Utara. Nah, Tunku Haji ini di komite 1 DPD RI, yaitu membidangi hukum, politik, dan keamanan ya, Bu Haji ya. Nah, Bu Haji bagaimana Tunku Haji melihat, karena ini kan bikin meresahkan masyarakat, jadi kami diminta ini, coba mintalah pendapat dari Haji Uma. Mungkin Tunku Haji bisa menyampaikan. Baik. Yang pertama saya ucapkan selamat datang Bang Jenderal Walid di gedung parlemen hari ini. Semoga senang berada di gedung parlemen. Ini adalah gedung rakyat, ya, yang bisa datang dan berjumpa dengan kami tentu selaku wakil rakyat. Alhamdulillah kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam kapasitas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia selaku wakil daerah sangat menyayangkan Bang Jenal terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Bagi saya kebijakan ini adalah bisa dikategorikan tendensius, emosional, dan tentu tidak sesuai dengan harapan undang-undang itu sendiri. Bagi saya ya. Nah, kalau kita mencermati fungsi dan peran daripada transportasi ini kan sangat berpengaruh dan sangat membantu menunjang dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, oleh karena itu sebenarnya dasar untuk kita katakan ini bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu di sana dikatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan itu merupakan bahagian daripada sistem transportasi nasional. Maka harus dikembangkan potensinya untuk mewujudkan
ketertiban, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas untuk mendukung pembangunan dan untuk mengembangkan wilayah. Nah, kalau berkaca dengan aspek undang-undang ini, tentu apa yang dilahirkan oleh Gubernur Sumatera Utara ini tidak sejalan, ya, tidak sejalan, paradok dengan semangat undang-undang ini, bahwa apa filosofi atau apa asbabun nuzulnya yang melatar belakangi Gubernur Sumatera Utara ini menerbitkan undang-undang itu. Pergub dia. Iya, apa landasannya? Enggak, kalau misalnya gua Haji, jadi dibilang, saya melihat tadi di TikTok ya, salah satu pejabat di Sumatera Utara yang ikut dalam razia itu, dalam dia mengklarifikasi bahwa ini dalam rangka menertibkan angkutan-angkutan umum, dan tapi nggak tahu ya apakah akan dampak ke pribadi nanti, angkutan mobil pribadi ya, tapi angkutan umum, supaya mereka itu membayar pajak di Sumatera Utara karena itu untuk pembangunan wilayah Sumatera Utara ini. Ini alasannya gimana? Gitu. Angkutan umum. Ya, angkutan umum artinya ada mobil barang, karena kan yang kemarin yang viral itu kan mobil barang ya. Ya. Nah, saya belum tahu apakah itu busnya juga akan ikut kena. Tapi kalau masyarakat kan khawatirnya nanti akan ada bus juga yang akan dirazia, bus Aceh kan punya plat BL. Karena beroperasi ini bilang. Terus ada kalimatnya itu beroperasi ya. Iya, dia bilang beroperasi di wilayah. Kalimat penentunya adalah beroperasi di wilayah Sumatera Utara. Itu yang menjadi poin. Nah, mungkin ya, karena saya dengar di situ videonya seperti itu penjelasannya. Ya, begitu juga yang saya dengar dan saya baca. Jadi semua kendaraan yang beroperasi di Sumatera Utara. Jadi begini, definisi beroperasi itu bagaimana? Karena kendaraan ini seperti yang saya katakan tadi, yang tersebut dalam Undang 22 tahun 2009 itu kan ini bekerjanya lalu lintas, transportasi nasional. Beroperasi, definisi beroperasi, kalau kendaraan, bus, kemudian mobil barang yang ada di Aceh, tentu wilayah operasinya mengangkut barang ya ke Medan. Bahkan mungkin sampai ke Jakarta ada bus. Bahkan sampai ke Jakarta. Itu kan ke Jakarta. Betul. Kalau semua merazia kan bahaya juga. Nah, nggak bisa ke Jakarta dia. Namanya tidak bisa. Jadi di situ juga kan tertulis mobil angkutan antar provinsi. Bagaimana dengan provinsi lainnya kalau memberlakukan ini? Semua provinsi memberlakukan. Iya, beroperasi. Nah, ini yang membuat kita merasa tidak cocok dengan aturan ini, dan bagi saya sendiri ini adalah merupakan hal yang tendensius, emosional membuat aturan itu sehingga dia itu harus turun sendiri. Puput dan yang tidak gubernur. Tidak bisa itu. Itu abuse of power. Jadi gimana tuh kira-kira harusnya? Itu kan kalau masyarakat Aceh ini bersikap, khawatirnya kan nanti mobil yang dia angkutan dari Medan kan banyak sekali nih yang bawa barang. Mereka juga berplat BK bawa barang ke Aceh. Pasti mereka punya gudang juga di Aceh. Ini kan beroperasi di Aceh juga. Nah, masyarakat sudah bilang ini juga harus dirazia, di stop. Itu gimana? Maka seorang pemimpin itu harus bijaksana ya. Bijaksana dalam artian memikirkan bagaimana aturan yang dilahirkan ini tidak menjadi konflik horizontal yang membuat gesekan nantinya. Karena antara Aceh dan Medan itu pengembangan ekonomi saling ketergantungan, tidak bisa parsial. Aceh ke Medan untuk apa? Belanja juga. Belanja barang. Barang dari Aceh dibawa ke Medan. Barang dari Medan dibawa ke Aceh. Tentu kalau aturan ini diterapkan, apa bisa nanti mobil Medan juga harus membuat BK? BL kalau di Aceh. BL kalau di Aceh. BL. Berarti bayar pajak dua kali lah. Nanti bayar pajak di Sumut, bayar pajak di Aceh. Nah itu dia. Kalau misalnya seandainya itu masih bagi saya
melihat kalau misalnya ada sesuatu kebijakan yang misalnya katakanlah contoh, kalau yang berKTP Medan menggunakan mobil Medan, mobil berplat BK, itu memang harusnya seperti itu. Seyogianya. Walaupun nggak ada kewajiban kan, pemerintah katanya harus wajib, nggak juga. Iya, kan? iya, itu katanya untuk meningkatkan PAD kalau memang disasar lewat penggunaan kendaraan yang berplat nomor daerah setempat. Itu mungkin masih dalam hal yang bisa kita tolerir. Tapi kalau mobil Aceh ini membawa barang ke Medan yang punyanya KTP Aceh, kemudian supirnya juga orang Aceh, itu kan tidak realistis, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Nah, yang kedua, kita sentuh bahagian daripada peningkatan PAD. Pendapatan asli daerah. Apakah cuma perspektif untuk menggantikan plat mobil, lalu meningkatkan PAD, kemudian menghancurkan hubungan perdagangan? Nah, kalau dikalkulasikan, PAD ini tidak dalam artian sempit. Ini artinya sangat sempit. Dia menyasar hanya satu subsistem. Tapi berapa laku gula? Berapa laku telur? Berapa laku minyak goreng yang pajak-pajaknya menjadi distribusi daerah? Itu peningkatan PAD juga. Jadi dalam perspektif PAD ini tidak boleh berpandangan sempit seorang pemimpin. Cuma satu parsial dia kan, bagian-bagian nggak bisa. Dia tidak melihat bagian lain yang lebih spesifik untuk meningkatkan PAD. Kalau orang Aceh bilang melarang bully di Medan, habis dia. Nah, itu dia. Maka bijaksana yang saya katakan tadi harus punya pribadi yang bijaksana. Pemikiran juga. Pemikiran yang bijaksana, tidak arogan, tidak sentimen, karena ini kita ini kan bertetangga. Dan kemudian lagi yang saya lihat, jalan ini kan kalau katakanlah jalan raya, jalan nasional. Jalan nasional itu jangan kita katakan atau merasa jumawa seakan-akan punya kita. Bukan. Itu negara bangun. Itu jalan nasional, jalan yang dibangun dari APBN, jalan nasional. Anggarannya nggak anggaran daerah kok. Namanya aja jalan nasional. Jalan pemerintah, jalan negara. Pemerintah sudah dalam undang-undang tadi membolehkan kita sebagai transportasi nasional untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan ekonomi, harus dikembangkan. Nah, maka saya katakan abuse of power ini melebihi kewenangan, saya kira. Kewenangan. Nah, maka oleh karena itu saya dalam waktu dekat ini selaku saya ini anggota Komite 1 DPD RI yang membidangi politik, hukum dan keamanan dan juga membidangi kemitraan dengan Kemendagri, saya akan surati Kemendagri. Berarti akan menyurati Kemendagri ya? Segera. Mungkin hari ini juga saya buat surat ke Kemendagri untuk menertibkan kepala daerah yang kira-kira tidak sejalan dengan undang-undang. Iya. Tadi ya. Melampaui kewenangan. Jadi kalau cerita dari Engko Haji Umar tadi berarti kalau misalnya ini kebijakan ini untuk meningkatkan PAD, kemudian ini mudaratnya ternyata lebih besar. Manfaatnya ada di PAD, tapi mudarat ketika orang Aceh tidak lagi berbelanja ke Medan, PAD mereka di perdagangan akan turun. Betul. Seorang kepala daerah tidak boleh dalam perspektif yang sempit melihat peningkatan PAD, pendapatan PAD. Iya, bagi kami melihat juga di masyarakat ada ngomong bahwa kalau misalnya ini benar-benar diterapkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi, nanti masyarakat Aceh akan ketakutan ke Medan dan mereka tidak akan lagi jalan liburan ke Medan juga. Mungkin PAD mereka juga akan turun, nggak? Jangan merasa sombong. Jangan merasa sombong ya. Kalau Aceh ini kita tutup, gula-gula di Medan ini tidak boleh masuk dan orang Aceh tidak membeli gula. Oke, kalau ini kita balik. Kalau orang Aceh tak beli gula, tidak membeli gula di Medan, pendapatan Medan akan berkurang. Iya, ada pasti. Dan lain-lain. Sembako akan berkurang. Kan mungkin gula tak mau kerot tuh. Miahna ura Aceh loh. Iya. Semua. Ini kan realita. Orang Aceh mungkin akan lebih mandiri. Pertama mereka yang menderita ada gula, tapi dia bisa saja kalau sudah begini
tidak boleh menjadi seorang yang cuma sombong. Artinya seakan-akan kita tergantung ke mereka. Ketergantungan ini tidak boleh merasa kita paling super power, merasa ketergantungan kehidupan orang provinsi seberang, provinsi tetangga itu sama kita, tidak boleh. Bisa saja kesempatan ini dimanfaatkan oleh daerah lain. Contohnya, bisa dong nanti dari daerah lain nanti mensuplai barang melalui laut. Iya, kita beli dari tempat lain. Ya? Ini kesempatan. Nah, kalau enggak dari Malaysia. Impor dari Malaysia ke Kerungkuku. Bisa saja. Mualim kan lagi bikin juga jalur itu. Benar, bisa saja. Iya. Kalau memang kondisi ini sudah mundorat dan urgen. Ketika kita tutup di sana. Ketika Medan tidak humanis dengan kita. Ini menjadi suatu alasan yang kita sodorkan kepada pemerintah pusat. Berarti Tengku Haji mungkin bisa melihat bahwa ini adalah isu juga disintegrasi ya di daerah kalau kebijakan kepala daerah. Betul. Ini sangat membahayakan untuk NKRI sebenarnya. Jadi kita ini kan satu bangsa, satu negara, menjaga sistem ketatanegaraan, persatuan kesatuan ini harus dirawat dan dibina. Kebinekaan harus dirawat, dijaga. Tidak boleh tendensius, tidak boleh arogan. Karena jabatan ini, pemerintah ini adalah pemerintah amanah rakyat yang ditugaskan oleh negara untuk memimpin daerah. Jadi kita ini satu sebenarnya. Tidak boleh merasa sombong, tidak boleh tendensius, arogan, seakan-akan Medan itu punya kita, ada Lung, raja, tidak boleh, bukan raja kita. Orang yang diberikan amanah oleh rakyat dan berbuat untuk rakyat, kemaslahatan masyarakat dan Indonesia. Tidak boleh. Ekonomi akan terganggu, pembangunan akan terganggu, hubungan komunikasi, hubungan kekerabatan, kekeluargaan, kerjasama antara Aceh dan Medan akan terganggu. Itu akan berdampak kepada semua sektor. Kesimpulan Tengku Haji Umar ya, imbauan Tengku Haji Umar kepada pemerintah Sumatera Utara terkait hal ini, tadi kan udah ngobrol, tapi mungkin bisa diringkas, dan imbauan kepada masyarakat Aceh supaya ini tidak terjadi gesekan atau gimana? Silakan. Tentu kita himbau kepada yang pertama kepada masyarakat Aceh untuk bersikap tenang. Kami selaku perwakilan daerah, selaku Dewan Perwakilan Daerah yang ada di pusat, tentu akan berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana nantinya aturan ini tidak menjadi gesekan dan tidak menjadi mudarat bagi masyarakat Aceh. Itu kita akan upayakan. Yang kedua, untuk Gubernur Sumatera Utara, kita mengimbau saudaraku, sudahlah, PAD jangan dimaknai dalam perspektif yang sempit. Masih banyak peningkatan PAD lewat leading sektor yang lain yang tidak hanya disasar dalam arti yang sempit, yaitu dengan plat nomor kendaraan, pajak kendaraan saja. Namun yang tidak boleh dilupakan, miliaran PAD daripada penjualan harga barang, penjualan barang, komoditi dan sebagainya, kerjasama kita selama ini, itu yang lebih besar PAD-nya. Coba dikalkulasikan. Untuk itu, untuk menjaga keharmonisan, untuk menjaga peningkatan ekonomi kedua daerah, tolong kebijakan yang Anda lahirkan itu dicabut. Juga untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Supaya tidak menjadi keretakan NKRI kita. Oke. Itu. Terima kasih banyak Tengku Haji Umar. Sama-sama Walid, sama-sama Bang Jenal. Tetap sehat selalu. Terima kasih telah menerima kami di sini. Karena ini kami juga membawa aspirasi pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah. Aceh ya. Kita selalu berjuang untuk masyarakat dan untuk kebaikan negara ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.